Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi pada bab 5, yaitu Mikrotik Access. Oke, nanti yang pertama ada metode akses router OS, kedua akses router port menggunakan Winbox, ketiga menu hostname IP address pada Winbox, keempat pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox, kelima akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, keenam webfig, ketujuh quickset, ke-8 telnet and SSH, ke-9 konsep serial console. Pertama, metode akses router OS. Oke, di sini saya akan membahas tentang metode akses Mikrotik router OS. Nah, untuk cara mengakses Mikrotik itu ada berbagai akses metodenya, dan cara untuk akses Mikrotiknya pun beragam. Ada aplikasi seperti akses via keyboard, serial console, remote server telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, quickset, and webfig, Mac telnet, lokal Winbox terminal menu, Mikrotik TIC8. Nah, kebanyakan user saat ini memilih untuk menggunakan Winbox untuk akses Mikrotiknya. Ketika kita berhasil pertama kali akses Mikrotiknya, maka akan ada informasi router OS di configuration. Jadi nanti kalian bisa reload saja ya. Selain Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP, yang dimana berfungsi untuk mengambil data di Mikrotik, atau juga bisa menggunakan API Application Programming Interface, yang mana ini biasa digunakan untuk mengemau network programming. Selain itu, bisa juga menggunakan quickset webfig yang berbasis HTTP. Kemudian ada juga yang namanya Mikrotik TIC8. Jika kalian ingin mengecek Mikrotik interface-nya bandwidth-nya berapa secara real time, maka bisa menggunakan Mikrotik TIC8. Lalu adapun untuk pembelajaran kita nanti akan menggunakan Red Virtual Environment. 2. Akses router port menggunakan Winbox. Bisa kalian lihat bahwa ini adalah tampilan dari Winbox-nya. Nah, untuk pertama kali pastikan di sini kalian sudah terkoneksi ya atau teridentifikasi Mikrotiknya. Dan di sini juga terdapat MAC address. Maka dari itu kita bisa login menggunakan MAC address terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita klik connect. Nah, di sini kalau misal Mikrotik kalian masih kosong, belum ada apa-apa, maka akan ada tampilan router OS seperti ini. 3. Menu hostname IP address pada Winbox. Kita lanjut di sini. Langsung saja kita akan melakukan uji coba login Winbox menggunakan IP address. Oke, langsung saja kita implementasikan pada halaman Winbox kita. Nah, di sini kita bisa mengganti hostname pada router kita. Pada hostname kita, nama by default-nya adalah Mikrotik. Nah, kita bisa mengganti sesuai kebutuhan. Caranya gimana? Jadi kita klik sistem. Terus di sini ada nama identity, kemudian kita ubah saja namanya sesuai keinginan. Misalkan sini saya menggunakan RB strip meta. Kemudian kita apply, lalu OK. Maka di sini hostname-nya sudah berubah ya. Langkah selanjutnya kita akan membahas tentang IP address, yang mana di sini terletak di sisi kiri. Pada saat ini belum ada konfigurasi IP address apapun. Nah, kita bisa memberi IP address pada router kita dengan cara klik logo plus, lalu isi oktetnya. Di sini saya akan menggunakan IP address v4 ya, atau versi 4. Kita ketikkan 192.168.88.1 dan kita kasih /24. Kemudian interface-nya kita sesuaikan dengan Ethernet yang kita gunakan, yaitu Ethernet 2. Kalau sudah kita apply, nah maka di sini nanti networknya sudah terdefinisi, yaitu 192.168.88.0. Maka di sini IP-nya sudah ada atau sudah ada IP-nya. 4. Pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan Mikrotik pada aplikasi Winbox. Nah, saya akan mengenalkan dari yang pertama, pada bagian Connect to.
Ini merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router kita, baik itu dengan MAC address atau IP address. Kemudian pada bagian login, ini merupakan opsi user yang digunakan dalam mengakses Mikrotik. Jika kalian belum pernah, maka usernya menggunakan admin dan passwordnya itu kosong. Kemudian pada menu identity, ini pada Mikrotik, itu merupakan nama hostname Mikrotik kita. Kemudian ada version, ini adalah versi image pada Mikrotik kita. Kita login. Nah, kemudian saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Winbox ini. Di sini pada tampilan pertama ada Quick Set, yang mana ini merupakan konfigurasi cepat. Kemudian ada Capsman, bagian ini digunakan untuk mengontrol jika ada banyak access point. Selanjutnya ada interface, yang mana ini menginformasikan terkait berapa interface yang dimiliki oleh router Mikrotik kita. Kemudian ada wireless, bridge, mesh, lalu di sini ada IP. Ini merupakan menu untuk kita melakukan konfigurasi. Kemudian juga ada routing. Nah, di sini juga ada sistem, yang mana ini merupakan fitur yang paling banyak digunakan. Kemudian juga ada files, ada juga radius, yang mana ini digunakan untuk radius kliennya. Untuk bagian tools, mungkin kalian ingin mengaktifkan beberapa fitur yang ada pada menu toolsnya. Kemudian ada juga terminal, yang mana ini merupakan halaman dari terminalnya. Jadi dia bisa kita lakukan untuk konfigurasi Mikrotik secara baris perintah. Selanjutnya juga ada Make Support Ref, yang mana ini bisa kita manfaatkan untuk membuat file .ref yang bisa dikirimkan ke mikrotik.com. Untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting pada fitur yang tidak jalan dengan baik. 5. Akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas cara mengakses virtual router Mikrotik menggunakan Pinet Lab. Pinet Lab ini adalah aplikasi lab outlet emulator jaringan. Jadi bisa kita gunakan, pakai, dan persiapkan terlebih dahulu environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual Mikrotiknya. Lalu kita persiapkan juga aplikasi Winbox dan kita akan melakukan koneksinya antar IP dengan router virtual Mikrotik menggunakan Winbox. Kita lanjut saja ke topologinya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, pastikan kalian sudah menginstal Pinet Lab-nya. Cara menambahkan perangkat Mikrotiknya, kalian bisa klik kanan, kemudian klik Node, lalu kita cari yang Mikrotik Router OS. Lalu pada bagian image, saya memilih Mikrotik 6.49. Kemudian untuk deskripsi pada Mikrotik, kita biarkan di file Mikrotik saja. Nah, pada bagian ikonnya saya menggunakan icon router. Lalu kita scroll ke bawah. Pada menu Menu option ini saya biarkan kosong, jadi kita hapus saja. Jika sudah, kita bisa klik save. Bisa kita lihat di sini, kita sudah mempunyai Mikrotik router OS-nya. Kemudian kita bisa nyalakan perangkat tersebut. Untuk bisa teraksesnya Mikrotik ini dengan aplikasi Winbox, maka kita perlu menambahkan network. Kita klik kanan, lalu kita pilih menu network. Jadi network ini bisa kita ibaratkan seperti ISP atau WiFi. Kemudian untuk bagian type kita bisa pilih yang cloud. Di sini ada banyak pilihan cloud. Ada yang manajemen cloud 1 sampai 9 dan sebagainya. Kalau misalkan manajemen cloud itu nanti akan mendapatkan IP private yang 192. Kalau CloudNet nanti akan mendapatkan IP private yang 10. Di sini saya menggunakan yang manajemen cloud saja. Lalu kita bisa klik save. Untuk bagian NAT deskripsi di sini kalau bisa kita ubah, misalkan kita beri nama ISP. Nah, di sini saya hubungkan Mikrotiknya dengan ISP. ISP itu penyedia layanan internet. Lalu kita klik save. Lalu untuk bisa terhubung ke Winbox, kalian bisa buka terminal Mikrotiknya terlebih dahulu. Untuk loginnya kita menggunakan username default karena masih kosong saja. Lalu kita langsung cek IP address yang didapatkan tersebut.
Nah, ini adalah IP address yang kita dapatkan secara DHCP. Lalu kita bisa langsung ke aplikasi. Nah, di sini sudah terdeteksi mikrotik kita adalah CHR. Untuk IP address-nya sama dengan yang tadi. Dan kita langsung saja login dengan IP address yang tadi untuk username-nya masih admin dan kalian bisa beri password-nya. Lalu kita klik connect. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi, inilah tampilan dari mikrotiknya. Kita telah berhasil mengakses virtual router mikrotik menggunakan Pinet Lab dengan Winbox. 6. Webfight. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akses router Webfight. Sebelumnya, Webfight ini apa sih? Jadi, Webfight ini adalah metode akses yang bisa digunakan untuk mikrotik yang berbasis halaman browser. Jadi, Webfight ini diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan versi yang sama dengan Winbox. Dan ada juga support IP versi 4 dan IP versi 6 dan juga support HTTP dan HTTPS. Ini juga sering digunakan sebagai alternatif Winbox. Nah, untuk akses router with Webfight ini bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Cara menggunakan Webfight ini kita harus terkonfigurasi terlebih dahulu IP address pada mikrotiknya. Untuk mencobanya, buka browser dan ketikkan IP address, lalu akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini kita bisa login saja. Nah, kalian bisa lihat di sini banyak fitur-fitur dan juga terdapat terminal ya teman-teman. 7. Quickset. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Quickset. Sejak mikrotik router OS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru, yaitu Quickset. Pada menu Quickset, yang mana ini merupakan menu yang bisa digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat. Jadi, jika biasanya menggunakan banyak menu, nah dengan menggunakan Quickset, itu kita bisa mengkonfigurasikan mikrotik dalam satu tampilan saja. Intinya, settingan dasar router dalam satu tampilan saja atau Quickset itu hanya dapat digunakan pada mikrotik yang support wireless saja. 8. Telnet and SSH. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang remote access Telnet dan SSH. Telnet dan SSH ini merupakan metode yang digunakan juga dalam mengakses mikrotik router OS based on Terminal Command Line Interface. Untuk mengakses Telnet dan SSH perlu terkonfigurasinya terlebih dahulu IP address pada mikrotik seperti tadi. Jadi akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH Telnet Console, New Terminal, dan Terminal atau Wi-Fi. Nah, ini juga dapat digunakan untuk running script atau ketika kita mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Jadi perbedaan Telnet dan SSH ini pada umumnya, Telnet bisa dikatakan tidak aman dan SSH dikatakan aman. Untuk bisa mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Oke, di sini kita akan mencoba Telnet. Pertama, kita ganti menjadi Other. Kita pilih Other. Setelah itu di sini kita pilih Telnet. Lalu kita ketikkan IP address yang tersedia pada mikrotiknya, yaitu 192.168.72.144. Untuk Telnet ini, port address-nya by default adalah 23. Maka langsung saja kalian bisa melakukan login. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul menu login di sini. Kalian tinggal login saja. Nah, jadi nanti sama ya seperti pada sebelumnya tampilan dari mikrotiknya. 9. Konsep serial console. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait serial console. Serial console adalah metode yang bisa digunakan untuk mengakses mikrotik. Router OS serial console adalah cara lain untuk remote di router. Dengan cara ini juga bisa dilakukan troubleshooting jika tidak dapat di remote pada Winbox. Perlu diketahui dengan cara ini hanya bisa meremote dengan CLI dan tidak semua router bisa menggunakan cara ini. Hanya beberapa router saja yang tersedia port console seperti ini.
Untuk port konsol itu seperti pada gambar di samping. Dan untuk kabel serialnya kalian bisa lihat. Jadi yang tersedia port konsol ini tidak semua router, hanya beberapa saja yang sudah canggih. Nah, serial konsol ini digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada MikroTik. Jadi serial konsol ini dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial konsol membutuhkan kabel TP9 atau converter USB ke TP9 menggunakan program Hyper Terminal Baud Rate. Baud rate-nya 115.200 dan data bits-nya 8. Parity non, stop bit 1 dan flow control-nya non. Cara menggunakan serial console ini, kalian masuk ke terminal seperti PATI, lalu pilih connection type serial dan sesuaikan serialline.com. Berapa yang dapat dilihat pada device manager. Jadi kita harus lihat dulu serial line-nya itu berapa di menu device manager, lalu speed-nya 115.200 khusus untuk perangkat MikroTik connection. Tipenya menggunakan serial. Oke, mungkin sampai di sini saja materi saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.